Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mandari Masih dengan NIM I0002301104, mahasiswa semester 3 program studi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat materi dari pertemuan ke-8 sampai pertemuan ke-13. Yang pertama adalah tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran presentasi dari angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan tetapi sedang aktif mencari pekerjaan. Terjadi 3 jenis pengangguran yang penting untuk dipahami. Pertama adalah pengangguran fiksional yang terjadi ketika individu berpindah dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lain. Kedua, pengangguran struktural yang disebabkan oleh perubahan dalam ekonomi yang mengubah permintaan terhadap keterampilan tertentu, seperti ketika teknologi baru menggantikan pekerjaan lama. Ketiga, pengangguran skills yang terjadi akibat ekonomi seperti saat resesi tingkat pengangguran yang tinggi. Terus materi yang kedua. Materi yang kedua adalah identitas. Identitas adalah rumus penting dalam ekonomi yang menunjukkan hubungan antara tabungan, S investasi, I dan ekspor bersih, NX. Dalam identitas ini, jika tabungan domestik lebih besar dari investasi, maka negara tersebut akan memiliki ekspor bersih positif, yang berarti lebih banyak barang dijual ke luar negeri daripada yang dibeli. Sebaliknya, jika investasi lebih besar dari tabungan, negara akan mengalami defisit dalam perdagangan. Memahami identitas ini sangat penting untuk menganalisis bagaimana keputusan ekonomi dalam negeri mempengaruhi posisi kebijakan ekonomi yang tepat. Terus materi yang ketiga. Materi yang ketiga adalah kuliah tamu semikonductor. Kuliah tamu semikonductor biasanya membahas tentang teknologi semikonductor yang sangat penting dalam dunia elektronik modern. Semikonductor adalah bahan yang memiliki sifat konduktivitas listrik, di antaranya konduktor yang isolator, dan mereka menggunakan dalam berbagai perangkat elektronik, mulai dari komputer hingga smartphone. Dalam kuliah ini, pembicara mungkin menjelaskan dasar-dasar semikonductor. Terus, materi yang keempat adalah materi tukar real, adalah tukar yang menunjukkan nilai tukar mata uang suatu negara setelah disesuaikan dengan perbedaan inflasi antara negara tersebut dan negara lain. Untuk menghitung nilai tukar real, kita menggunakan rumus yang mengendalikan nilai tukar nominal dengan tingkat harga domestik, kemudian membaginya dengan tingkat harga asing. Nilai tukar real sangat penting karena memberikan gambaran yang lebih akurat tentang daya saing internasional suatu negara. Jika nilai tukar lebih mahal bagi pembeli asing yang dapat mengurangi ekspor. Kemudian materi yang kelima, sejarah mata uang. Sejarah mata uang mencerminkan evolusi sistem ekonomi manusia dari barter hingga pengangguran mata uang modern. Pada awalnya, orang menggunakan sistem barter di mana barang dan jasa dipertukarkan secara langsung. Namun, sistem ini memiliki keterbatasan hingga masyarakat mulai menggunakan barang berharga seperti emas dan perak sebagai alat tukar. Kemudian mata uang kertas diperkenalkan sebagai representasi nilai yang lebih praktis dan mudah di bawah saat ini. Terus materi yang terakhir adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah tindakan yang diambil oleh bank sentral untuk mengontrol jumlah
uang yang beredar dan suku bunga dalam suatu perekonomian. Tujuan utama dari kebijakan moneter adalah untuk menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi. Terima kasih banyak. Mungkin itu saja materi yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.